Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari anggota kelompok yang beranggotakan saya Aristiawan, yang kedua ada Ivan Permana, yang ketiga ada Muhammad Farizal Hidayat. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah tema tentang basis data untuk mata kuliah sistem terdistribusi. Langsung saja untuk pengertian basis data terdistribusi. Secara logik, kita ada hubungan dari kumpulan-kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan didistribusikan melalui suatu jaringan komputer. Di BMS terdistribusi, sebuah sistem perangkat lunak yang mengatur basis data terdistribusi dan membuat pendistribusian data secara transparan. Kemudian ada transaksi lokal dan global, yaitu sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site di mana tiap-tiap site dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi yang mengakses data pada suatu site atau beberapa site. Ada dua jenis transaksi yang diproses. Yang pertama, transaksi lokal, yaitu sebuah transaksi yang mengakses data pada suatu site di mana transaksi telah ditentukan. Yang kedua, transaksi global, yaitu transaksi yang mengakses data pada site yang berbeda di mana transaksi telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa site yang berbeda. Kemudian ada contoh transaksi. Yang pertama, transaksi untuk menambahkan $50 pada nomor rekening 177 yang berada di cabang value. Yang kedua, jika transaksi telah ditentukan pada cabang value, maka transaksi ini dianggap transaksi lokal. Yang ketiga, jika sebuah transaksi untuk mentransfer $50 dari rekening 177 ke rekening 305 yang berlokasi di cabang real site, maka transaksi ini dikatakan transaksi global karena rekening di dua site yang berbeda telah diakses sebagai hasil dari eksekusinya. Adapun untuk topologi database terdistribusi ada 5. Yang pertama, fully connected network. Yang kedua, partially connected network. Yang ketiga, tree structure network. Yang keempat, ring network. Yang terakhir, yang kelima, star network. Untuk keterangan itu sendiri, untuk full connected network, yaitu ada keuntungan kalau salah satu net rusak, yang lainnya masih dapat berjalan dengan catatan biaya mahal. Kemudian untuk kerugian, kontrol manajemen tidak terjamin. Kemudian partially connected network, untuk keuntungan reliability rendah, biaya dapat ditekan. Kemudian untuk tree structure network, untuk keuntungan bersifat sentral, kontrol manajemen lebih terjamin. Adapun untuk kerugian, kalau net rusak atau A rusak, semua akan rusak. Setiap proses dimulai dari bawah. Kemudian ada ring network atau LAN, keuntungan rusak satu, yang lain masih berjalan. Untuk kerugian, kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Yang terakhir, star network atau LAN, keuntungan kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral, reliability rendah. Kemudian kerugian, kalau pusat rusak, yang lainnya rusak. Adapun untuk keuntungan basis data terdistribusi, yaitu ada pengawasan distribusi dan pengambilan. Jika sejumlah set yang berbeda dihubungkan satu sama lain, lalu seseorang pemakai yang berada pada satu set dapat mengakses data yang tersedia pada set lain. Sebagai contoh, sistem terdistribusi pada sebuah bank memungkinkan seseorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Kemudian ada reliability dan availability, yaitu sistem terdistribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari set individu atau mata rantai komunikasi antar site. Misal, jika set-set gagal dalam sebuah sistem distribusi, set-set lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah diperligasi pada beberapa site. Adapun untuk keuntungan basis data terdistribusi yang lainnya yaitu kecepatan pemrosesan query. Jika sebuah query melibatkan data pada beberapa site, memungkinkan membagi query ke dalam sub-query yang dapat dieksekusi dalam bentuk paralel oleh beberapa site. Perhitungan secara paralel mempercepat pemrosesan dari seorang pemakai query. Kemudian ada otonomi lokal. Metode pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Kemudian ada efisien dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya dapat dihapus. Kemudian untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ivan Permana.
terima kasih Mas Adi. Saya program bersepakat dengan yang mahal hal ini disebabkan membuat membuat masyarakat dengan pangan besar termasuk transistor dan sekarang ada listrik algoritma adalah kalian mungkin akan pemrosesan tinggi misalkan penambahan untuk mendapatkan koordinasi penyimpanan data pada disk pada data pada disk dan ada beberapa pertama presentasi jadi dari relasinya dari mendukung dan mengirim pelajaran pada replikasi DNS dan membuat protokol pada beberapa administrasi dapat menentukan relasi beberapa setiap kali yang berbeda. Pertama presentasi horizontal, yang kedua presentasi vertikal, yang kedua presentasi presentasi aturan dalam teknik penyusunan seluruh data dari relasi akan ke dalam tagline. Presentasi tidak akan terjadi jika semua data yang dimiliki oleh relasi dimiliki oleh beberapa kondisi-kondisikan pengurus mungkin untuk kondisi global baik plugin distribusi yang dapat membangun dalam sebuah masih penyusunan kembali di display untuk presentasi horizontal. Sekarang untuk presentasi horizontal. Presentasi horizontal berisikan supervisi dari sebuah relasi global ke dalam R2 sampai Rn. Setiap target sistem jumlah dari itu harus memiliki dengan relasi yang semua tentunya dalam presentasi ada selektif pada relasi global. Presentasi vertikal dengan presentasi pelajaran itu tidak relasi global yang dari pelajaran yang ada tahun ini harus dibangun satu. Kedua, topik vertikal dicampurkan dengan yang disebut kognitif ke dalam skema R. Itu adalah sebuah lot sebuah people. Setiap people dalam R harus memiliki sebuah ID sebagai teman-teman. Relasi campuran relasi R global tidak dibagikan cuma relasi pelajaran. Tapi harus melakukan setiap pelajaran diperoleh sebagai metode horizontal atau relasi vertikal pada relasi R atau dari sebuah pelajaran diperoleh sebelumnya. Kita membangun fragmentasi menggunakan fragmentasi horizontal kita relasi vertikal lalu menggunakan kita pada fragmentasi horizontal. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.